Kepala Pak desa. Kades, Pak Perangkat hari ini tuh enggak mudah loh, kayak gitu pasti nanti kena viral nanti. Iya. Masyarakat kita sangat kritis, sudah selesai. Kepala daerah yang basicnya adalah pengusaha, pasti dia punya awareness yang luar biasa untuk menguatkan wirausaha masyarakat termasuk anak muda. Kami di DPRD provinsi itu bukan pejabat negara. Kami ini di bawah rezim Kementerian Dalam Negeri. Bahkan gaji dan hak protokoler kami juga disesuaikan dengan aturan-aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kira-kira temuan Anda, jangan-jangan ini adalah budaya birokrasi kita. Sulit untuk bekerja lintas sektor, begitu kan? Sebenarnya kan konsepnya satu. Konsepnya itu yang mewujudkan visi misi kepala daerahnya. Kepala daerah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Time Indonesia di Ngopeni Rakyat bersama Wakil Rakyat, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas soal kesejahteraan masyarakat khususnya di Jawa Timur, dan kami sudah bersama perempuan tangguh yang tidak asing di dunia politik. Beliau adalah Hajah Hikmah Bafaki MPD, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan banyak membahas soal kerja lintas sektoral di birokrasi kita, mengupas soal sulitnya diwujudkan. Selamat datang Mbak Hikmah di Ngopeni Rakyat. Mas Ainul sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Hikmah ini di Komisi E yang membidangi soal kesejahteraan ya, fokus soal kesejahteraan rakyat di Kesra, di Komisi E DPRD Jawa Timur. Nah, kita ingin membahas bahwa soal kerja lintas sektoral ini penting juga untuk dipahami oleh masyarakat. Seperti apa? Jangan-jangan kita saling kerja carpe diem, ada kerja masing-masing. Nah, karena baik ini sebagai wakil rakyat yang jelas menjembatani suara dan kepentingan rakyat, atau jangan-jangan karena memang sektor bukan ketidakharmonisan ya, tetapi kerja lintas sektor birokrasi kita ini memang ada problem. Bisa dijelaskan kira-kira? Iya, tentang ego sektoral ya. Jadi kalau kita lihat hampir semua dokumen-dokumen perencanaan itu selalu menyertakan kalimat sinergi. Sinergi, sinergitas, pentahelix, apalagi istilahnya ya, lintas sektor, lintas OPD begitu kan. Kemudian diikuti terma-terma yang muncul di dokumen perencanaan itu diikuti dengan berbagai SK terkait organisasi tata kelola yang bersama-sama. Ada satuan tugas yang melibatkan lintas sektor tadi ya. Ada kemudian satgas, ada komite, ada apa ya, kayak banyaklah dengan bahasa-bahasa birokrasi ya. Dan pada pokoknya ketika kemudian kita mengetahui hal-hal itu, yang kita takar adalah bagaimana kemudian kerja lintas sektor itu berdampak kan begitu ya, karena sesungguhnya satu isu itu tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh satu OPD saja ya. Secara ini awam sering disebut sebagai dinas ya, sebetulnya betul. Kan organisasi perangkat daerah itu tidak mungkin satu hal bisa diselesaikan oleh satu OPD. Mulai dari sebuah isu yang besar misalnya seperti poverty, kemiskinan, itu pasti lintas sektor. Gedenya kemiskinan itu pasti sudah lintas sektor. Atau isu yang lebih sederhana misalnya tentang mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kan kesannya ini hanya urusannya OPD yang membawahi pemberdayaan ya, membidangi. Padahal itu tidak begitu. Nah, yang kayak gini-gini ini susah ditakar gitu. Padahal yang harus ditakar dari sebuah program pembangunan itu tidak hanya output atau keluaran dari satu kali program dilaksanakan, tapi juga outcome di jangka panjang. Nah, outcome itu tidak mungkin bisa dinilai oleh satu kali intervensi oleh satu
OPD. Outcome itu atau keterdampaan itu baru bisa dilihat setelah semuanya melakukan sesuatu. Semuanya melakukan sesuatu dalam orkestrasi yang jelas. Harus ditambahkan sesuai dengan kalau semua melakukan sesuatu tapi nggak ada orkestrasi itu juga nggak efektif. Sebagaimana ini gambarannya misalnya kayak gini. Isu-isu tertentu di mana banyak sekali diminati oleh funding misalnya oleh kawan-kawan LSM, semua datang ke isu itu HIV/AIDS misalnya, semua melakukan intervensi ke isu itu, kekerasan anak, HIV/AIDS, perkawinan anak, kemudian lingkungan, kemudian sekarang narkoba, banyak lagi. Cuman tidak pernah tertata dan terorkestrasi siapa melakukan apa, di mana, dengan segmen yang mana. Dan juga tidak jelas siapa yang mengorkestrasi gitu ya. Itu kira-kira penyebabnya apa, Mbak? Kalau itu di luar pemerintahan saya pikir masih oke lah, sangat masuk akal bisa terjadi. Misalnya kayak kasus di funding tadi ya. Karena mereka kan datang dengan segala macam proyeknya sesuai dengan yang funding masing-masing ya, donor fundingnya masing-masing. Tapi kalau misalnya itu terjadi di pemerintahan, menjadi tanda tanya besar gitu. Di pemerintahan itu kan ada orkestrasinya, ada yang meliding soal perencanaan namanya Bapeda, ada TAPD yang meliding soal bagaimana kemudian budget policy itu disusun. Ini kue anggaran semacam ini sebanyak ini untuk ini berapa ini ada TAPD. Dan banyak lagi tata kelola lain yang sebetulnya sudah sangat rigid job desk-nya. Hanya kenapa kemudian untuk satu hal yang sederhana, saya kadang-kadang heran juga ya, di OPD yang sama antara bidang satu dengan bidang lain tuh iso nggak ketemu loh Mas. Salah satunya adalah data kemiskinan. Nah, di OPD yang sama ya. Kalau data kemiskinan itu kemarin tidak ketemunya kan antar bidang, antar OPD, antar lintas kementerian kesehatan pakai takaran kalori, yang sini pakai takaran apa begitu ya. Lalu sekarang sudah dirapikan karena ada DTSen. Sekarang kan data terpadu sosial ekonomi nasional itu sudah menjadi data pokok terpadu untuk seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah di bawah kementerian lembaga juga. Nah, karenanya memiliki data terpadu ini penting, akhirnya menjadi rujukan dimanapun. Cuman kerja-kerja di dalamnya di antara OPD, belum lintas OPD nih. Saya mau contohkan yang pemberdayaan perempuan perlindungan anak ya. Ada yang pemberdayaan perempuan bidangnya, ada yang bidang perlindungan anak. Dua bidang ini tidak ketemu. Padahal ibu dan anak itu mana bisa dipisahkan intervensinya ya. Ketika kita merespon kepentingan strategis ibu, di dalamnya ada soal anak. Demikian juga ketika kita berbicara anak, ada kompetensi ibu yang juga harus dikuatkan. Nah, jadi menjadi tidak masuk akal ketika harus diceraikan gitu. Dan ini kayak garis demarkasi yang kemudian mereka ciptakan sendiri, yang membuat kemudian kerja bersama itu menjadi seakan-akan sulit diwujudkan. Dan apa kira-kira menurut Anda Komisi E yang sudah lama menelisik persoalan itu, persoalannya apa sebenarnya? Kenapa kok terjadi demikian? Saya pikir pada perencanaan induk yang pembagian perannya kurang jelas ya. Ngomong misalnya hal besar kemiskinan, itu kan harus tahu hulu hilirnya di mana ya. Kalau mau menelaah akar kemiskinan di mana, lalu siapa mengintervensi akar yang mana kan begitu ya. Kalau karena misalnya orang menganggap kemiskinan itu karena problem pendidikan, berarti kan ini bagiannya yang mengelola pendidikan di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan. Tapi ada juga kemiskinan yang disebabkan oleh cara berpikir. Ya, berarti ini mana? Bina mental kah, kesra kah, yang mana? Nah, ini tidak pernah duduk bersama untuk hal yang kayak gitu. Karena semua membacanya kemiskinan ini ya soal kurangnya mata pencaharian atau lowongan kerja, angka pengangguran terbuka yang tinggi, pendidikan yang buruk. Nah, itu dibacanya just it gitu. Tidak pernah kemudian ditelisik dari akar masalah. Kita kalau sebagai aktivis itu kan suka melakukan analisis pohon masalah tuh Mas. Ya kan? Masalah-masalah di akar itu mesti dengan kerja-kerja yang lebih serius dalam jangka panjang long term gitu ya. Sangat detail lah. Ya, masalah-masalah di batang itu mungkin bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Tapi masalah yang nampak di permukaan itu ya harus segera direspon gitu. Ada dua hal. Jangan-jangan pada tingkat keseriusan atau lebih dominan kepentingan sesuai dengan seleranya. Menurut itu bisa tafsir Anda jadi. Gimana? Bisa jadi karena begini, coba dilihat
kepala daerah yang basisnya kesehatan, dokter misalnya, wah pasti pembangunan kesehatan luar biasa. Kepala daerah yang basicnya adalah pengusaha, pasti dia punya awareness yang luar biasa untuk menguatkan wirausaha masyarakat termasuk anak muda. Demikian juga yang visi besarnya ke lingkungan begitu. Nah, ini kan menjadi memerintah sebuah kawasan itu tidak berbicara sektoral ya. Selera kita kemana itu akan bukan begitu. Ini soal melayani semua. Jadi karenanya sebetulnya RPJMD itu kan guidance-nya, yang kemudian RPJMD itu diterjemahkan dalam RKPD, RKPD diterjemahkan dalam RKA OPD atau dokumen anggaran ya. Nah, di dokumen anggaran lah kita bisa menelisik seberapa kuat sebetulnya komitmen seseorang untuk mewujudkan sesuatu. Masih di dokumen induknya itu ngomongin daki-daki Mas Ainul. Seindah apa begitu ya, ngomong soal pro-pur, pro-gender, pro-green dan sebagainya. Tapi kalau di dokumen anggarannya nggak jelas duitnya, gitu ya, itu berarti tidak berkomitmen sesungguhnya. Nah, kerja-kerja lintas juga menentukan itu. Tidak bisa. Saya sering protes begini nih di Jawa Timur. Hanya untuk memenuhi semua visi misi gubernur. Bu Hovifah dari dalam RPJM yang kemudian sudah dituangkan dalam RPJMD terbaru untuk tahun kedua pemerintahan beliau itu, akhirnya diberikanlah anggaran untuk semua visi misi tersebut. Yang saya mengistilahkan kalau saya rapat banggar itu jangan kayak hujan gerimis Pak. Saya mengistilahkan begitu kepada bapak-bapak teman-teman TAPD ya. TAPD saya sampaikan begitu. Ini kayak hujan gerimis. Masa satu visinya Ibu tentang lingkungan yang baik hanya diwujudkan dengan melakukan intervensi terhadap 2 desa. Untuk seluruh Jawa Timur diwakili oleh 2 desa, apa keterdampakannya? Saya ingatkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memiliki fungsi yang lebih strategis di bidang mengkoordinasi dan mengontrol, menciptakan sesuatu yang baru yang itu berupa ide. Yang ide kemudian di-share kepada kabupaten kota. Karena kalau kita mau ngomong keberhasilan capaian pembangunan pemerintah provinsi, itu agregat 38 kabupaten kota kan? Bukan kerjanya provinsi saja kan? Nah, kalau provinsi hanya bangun 2 desa, hanya karena ada isu itu, memenuhi isu itu di misi visinya untuk menjawab isu itu gitu. Ya, karena kebetulan duitnya nggak ada, jadi dipaksa-paksa. Saya bilang oke lah, nggak usah 1 tahun itu menjawab semua isu. Tidak mungkin cukup juga fiskal kita, duit kita. Maka ya harus diprioritaskan. Tahun ini prioritasnya apa? Nah, setelah menemukan hal itu di lapangan tentang ada inilah bukan ketidakharmonisan, tapi ada hal yang tidak sinergi antar lintas sektoral. Nah, kira-kira untuk melangkah Komisi E ini untuk melangkah menangani persoalan yang begitu komplit di sektoral ini, hubungan sektoralnya antar lintas sektoral ini seperti apa kira-kira? Dan konkretnya seperti apa? Kita sering kemudian secara langsung, saya sering mengatakan begini kan kepada semua pihak bahwa kami di DPRD provinsi itu bukan pejabat negara. Kami ini di bawah rezim Kementerian Dalam Negeri. Bahkan gaji dan hak protokoler kami juga disesuaikan dengan aturan-aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Kita bukan DPR RI yang bisa mengatur dirinya sendiri. Yang tidak dibawa kementerian manapun gitu ya. Kita ini masih dibawa diatur orang lain. Iya, masih diatur sekalipun cari suaranya sama ya. Itu guyonan kita. Karenanya sebetulnya melekat dalam diri kami dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 itu, kita ini bagian dari pemerintahan. Jadi istilahnya DPRD itu bagian dari pemerintahan. Karenanya saya bilang boleh dong kami ikut merencanakan. Jadi kadang-kadang sejak awal bagian dari pemerintahan di sektor pengawasan boleh memberikan usulan untuk perencanaan. Jadi setelah kita tahu dari tahun ke tahun kayak gini-gini aja begitu ya, di tahun keberapa kita langsung preparing untuk kita sarankan satu program yang ayo coba ini lintas sektor. Coba kita coba. Misalnya nih yang pernah kita lakukan itu yang sudah dilakukan oleh Komisi E ya? Ya. Ada beberapa isu yang kami sudah rapikan untuk hal-hal itu. Misalnya yang terakhir ini kita kan melihat banyak bencana terjadi yang di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah ya. Ini kalau ngomong di sekolah
judulnya kan akhirnya hanya Dinas Pendidikan, ya kan? Lalu kemudian beredarlah indikator tentang sekolah tangguh bencana. Betul. Cuman kan ini penanggung jawabnya lintas sektor. Yang bangun lokal pendidikan siapa? Dinas Cipta Karya misalnya. Cipta Karya. Maka Cipta Karya wajib memahami tentang bangunan yang tahan bencana misalnya, atau yayasan kalau dia swasta. Maka pihak yayasan yang membangun harus tahu betul bagaimana bangunan dan struktur bangunan yang ramah bencana itu. Lalu kemudian untuk mendidik anak-anak dan stakeholder sekolah atau pesantren untuk lebih aware terhadap kejadian bencana, apa yang dilakukan? Perlu pelatihan, kita geret nih pelatihan SPAB namanya, Satuan Pendidikan Aman Bencana ke pesantren. Kejadian di Dalwa yang terakhir ya. Itu kan bukan karena tidak kokohnya bangunan. Itu hanya karena anak-anak tidak terbiasa mengantri dan berdisiplin dengan menggunakan tata cara menggunakan tangga. Sesederhana itu tata cara menggunakan tangga. Kalau di Situbondo memang kaitannya dengan bangunan yang rapuh, yang sama-sama satu orang santri meninggal, semoga mereka semua diterima oleh Allah ya. Luar biasa, ini pedih banget kita mengetahui anak-anak kita di usia yang masih sangat ininya ya, usia perkembangan yang sangat penting ya, dan ini pasti permata bagi setiap keluarga ya, tiba-tiba harus meninggal karena insiden di tempat mereka belajar. Dan itu murni bencana. Yes, ya bencana karena pengabaian, karena human error atau apapun ya. Nah, karenanya SPAB ini konsepnya ketika dibawa ke pesantren kita create lagi. Kita libatkan RMI, kita libatkan yang lain. Yuk kasih masukan nih ke BPBD. Materi apa yang dibutuhkan pesantren yang itu lekat dengan anak-anak, yang anak-anak itu abai terhadap penggunaan listrik. Misalnya ya, pernah kan ada beberapa santri meninggal karena konsleting listrik di Jawa Barat sekian tahun lalu. Karena apa lagi? Titik kumpul bencana belum sampai kepada yang standar kan gini, cara menghadapi gempa, cara menghadapi banjir itu kan standar. Yang standar. Tapi saya nggak mau materi-materi itu saja. Tapi kita minta BPBD untuk deketin sesuai dengan situasi lokal di pesantren. Itu didapatkan informasi itu dari kawan-kawan pesantren sendiri. Ini yang saya maksud dengan duduk bareng lah. Membangun sinergitas itu antar lintas sektoral sudah dilakukan oleh Komisi E ya. Komisi E tentu bukan melakukan, tapi menjadi semacam inspirator dalam sisi perencanaan dan juga kontrol ya. Karena kontrol. Karena ketika yang menemukan persoalan itu kan karena komisi. Sekaligus kami juga bertanggung jawab untuk memastikan anggarannya ada ya. Jadi ketika kami merencanakan ini bikin kayak gini, libatkan ini. Nah, sekaligus kami punya tanggung jawab untuk mengawal anggarannya. Biasanya begitu. Ya. Setelah mencoba memonitoring, melakukan sinergitas ini supaya nyambung antara lintas sektor. Nah, kira-kira temuan Anda, jangan-jangan ini adalah budaya birokrasi kita. Sulit untuk bekerja lintas sektor begitu kan? Yang tidak sinergi, susah untuk sebenarnya kan konsepnya satu. Ya. Konsepnya itu yang mewujudkan visi misi kepala daerahnya. Kepala daerah gitu. Tapi kenapa di bawah ini kok tidak ketemu? Mencari sinergitas saja. Nah, mungkin Anda menemukan secara teknis di lapangan ya. Jangan-jangan ini budaya. Teknokratik ya. Kalau budaya birokrasi itu yang mengikuti regulasinya. Itu budaya mereka ya. Secara teknokratik birokrasi kita itu sangat dituntun, didikte oleh dokumen penganggaran sesungguhnya. Jadi visi misi kepala daerah itu kan letaknya di atas. Tapi yang paling mereka pegang dan pedomani adalah aturan-aturan tentang penganggaran. Jadi pertanyaan tentang tidak ada posnya, Bu. Tidak ada, misalnya kita minta, kenapa nggak bisa dianggarkan ini? Karena nggak ada posnya dalam peraturan Kemendagri tentang perencanaan penganggaran. Nah, seperti itu, sesederhana itu. Ya, jadi hal-hal yang menyangkut akuntabilitas keuangan lah yang kemudian kadang memenjarakan, yang membuat ada keterbatasan untuk bergerak dengan lebih
out of the box gitu. Padahal saya tanya nih beberapa daerah yang punya pemimpin yang out of the box cara dan gayanya, itu tidak perlu saya sebutkan siapa. Ketika kita kunjungan kerja misalnya, apa yang dilakukan oleh birokrasi. Saya lihat teman-teman itu ya kuyu-kuyu, birokrasinya itu ya lelah banget itu. Mereka bilang kami kelelahan. Kami kelelahan melayani karena tidak terbiasa melayani dengan metode yang kayak gini. Jadi itulah mereka sudah terbiasa bekerja dengan ritme yang tetap. Namanya perencanaan itu sekian bulan, monoton. Namanya tender itu harus sekian lama, gitu ya. Didahului kalau sekian nilainya sekian banyak maka memerlukan DED. Sekian panjangnya, sekian ininya, hingga ketika proses pelaksanaan sudah waktunya hujan dan sudah tidak efektif. Lah, yang kayak gini-gini ini Mas, yang kadang-kadang kita putus asa. Atau Anda menemukan tidak bahwa program monoton yang dilakukan oleh pemerintah secara teknis, regulasi, mungkin wajahnya saja berbeda, tetapi secara teknis ini yang penerapannya sama seperti tahun yang lalu. Copy paste, copy paste istilahnya. Nah, saya butuhkan adalah apa kira-kira solusi setelah banyak menemukan titik di birokrasi yang begitu, misalkan minimal memberikan pemahaman, memberikan monitoring, pengawasan seperti layaknya sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat lah, karena bukan bupati, bukan gubernur, tapi minimal memberikan masukan apa kira-kira solusinya melihat kondisi birokrasi kita yang begitu dilintas. Dalam rakor-rakor dengan OPD itu saya selalu rajin menanyakan, ada anggaran untuk Monef nggak? Selalu ada kan? Ya. Setiap program itu selalu ada anggaran untuk Monef, itu ada. Coba saya pengen tahu dibuka hasil Monefnya. Nggak bawa Bu, saya tunggu. Oke, bacakan. Untuk satu program, pemberian makanan tambahan atau apalah namanya, begitu ya. Oke, baca Monefnya, hasilnya apa? Benar kayak gitu? Siapa yang melakukan? Saya tanya. Oke, untuk Monef yang menarik, maksudnya yang disusun oleh staf yang memang mengetahui bahwa ini betul-betul masalah, begitu ya. Saya langsung komentari, apakah Monef ini digunakan untuk meredesain program di tahun berikutnya? Enggak. Lalu untuk apa ada anggaran untuk Monef? Tujuannya Monef apa? Hanya menghabiskan anggaran dan mengeluarkan dana SPPD untuk turun. Tentu kan bukan itu. Monef itu ditujukan hasilnya untuk menjadi baseline bagi redesign gitu. Makanya mesti serius Monefnya. Monef itu titik penting supaya sederhana saja. Saya sering mencontohkan di mana-mana. Misalnya ngomong sanitasi dan air bersih, ini untuk pemerintah kabupaten ya, yang ininya terjun langsung. Yang dilakukan di weekday, yang diundang di jam kerja. Yang datang siapa? Ibu-ibu kan? Karena bapak-bapaknya nggak datang. Karena sasarannya langsung rumah tangga kalau pemerintah kabupaten. Karena yang datang ibu-ibu, mereka setelah diedukasi pulang. Apakah ibu-ibu ini punya kewenangan untuk menentukan struktur rumah, struktur bangunan rumahnya? No. Dan mereka juga belum tentu punya kemampuan untuk melobi dan mempengaruhi suaminya. Berarti program ini kan keliru. Nah, Monefnya di mana kok nggak berbunyi gitu kan? Nah, sesederhana itu Mas. Jadi ngomong keterdampakan itu harus dirunut satu persatu, dan ini seperti ya biasanya sih beberapa kepala OPD yang memang punya inisiatif yang kuat untuk bertransformasi ya, untuk melakukan perubahan, itu memang asik ketika diajak ngomong. Bener ya Bu Hikmah ya? Iya ya Bu, kenapa enggak begitu? Tahun depan ya Bu, ayo niat rencana tak kayak anggaran. Maksudnya kita kawal anggaran itu sampai kita dapat gitu. Karena kita yakin kalau kepala OPD-nya itu punya niat bagus untuk do something ya, melakukan perubahan, kita senang banget. Setelah menemukan hal itu, untuk pengawalan implementasi di sektor kebijakan lintas sektoral, bentuknya kira-kira seperti apa? Misalkan saya kasih anggaran, kalau misalkan serius untuk ini, misalkan selama ini yang dilakukan oleh Komisi E itu seperti apa kira-kira supaya tidak terjadi sama seperti analisa yang dari awal kita diskusikan. Kami ini lumayan melekat ya, lumayan melekat dalam pengertian
proses perencanaan kami hadir untuk memberikan saran. Ketika perencanaan penganggaran kita hadir untuk melakukan evaluasi terhadap pos-pos dalam RKA karena kami minta sampai level RKA-nya loh Mas. Nggak sekedar summary tapi juga RKA. Jadi kita bisa ngomong kebanyakan ini untuk fotokopi. Kebanyakan bisa seperti itulah rapat-rapat kami gitu. Lalu kemudian kita akan mengikuti ketika pelaksanaan karena kami minta diundang. Entah itu sebagai narasumber atau kami lakukan sidak. Nah, ini untuk pendidikan misalnya yang banyak sekali aduan yang masuk ya tentang peran serta masyarakat, itu nanti topik tersendiri yang hangat itu sebetulnya. Itu banyak sekali yang masuk, misalnya katanya yang di DTSen Desil 12 nggak boleh ditarik peran serta masyarakatnya, tidak boleh menggunakan istilah pungutan ya. Peran serta masyarakat dalam bentuk SPP atau yang lain untuk yang Desil 12 di DTSen kan big no ya, enggak boleh sama sekali. Nah, itu ternyata tetap ditarik. Nah, ini salahnya di mana nih? RKAS-nya kita periksa sampai sedetail itu, dan kita minta kawan-kawan untuk terjun di masing-masing dapil. Karena kebetulan saya juga pimpinan komisi, di wakil ketua komisi E, jadi oke, kita atur semua turun di dapil, sampling lah gitu ya. Rencananya ini mau ada pergub PSM ke depan ini, kami mau turun sampai melihat dari RKAS-nya. Dari situ berlebihan enggak komite sekolah dan kepala sekolah ini, karena kadang-kadang pengen bangun pagarnya udah bagus kok dibangun lagi, ini kan membebani orang tua ya. Nah, yang kayak gini-gini ini yang kami telaah satu persatu. Memang agak melelahkan, tapi mungkin sekalipun masih sporadis ya Mas Ainul, belum bisa semua hal dan belum bisa hal yang besar kayak kemiskinan yang bisa kita respon, karena itu terlalu besar menyangkut banyak hal ya. Tapi paling tidak kami cukup bahagia ketika sektor-sektor kecil, isu-isu kecil itu bisa lumayan berjalan lintas sektornya begitu. Itu kita udah bahagia. Oh, alhamdulillah udah jalan gitu. Saya ada dua hal yang cukup menarik selain peran lintas sektor yang sangat menentukan dan strategis. Sejauh mana peran lintas sektor ini yang dilakukan secara sinergi di sektor kesejahteraan, kemiskinan, untuk mengentas kemiskinan di Jawa Timur, dan juga soal perempuan dan anak. Nah, ini yang menjadi persoalan yang sangat utama saat ini, khususnya di Jawa Timur, soal kemiskinan perempuan dan anak. Ini seperti apa kira-kira temuan Anda bahwa bolehlah Anda marah-marah misalkan ke pejabat ini karena tidak sinergi dan lain sebagainya, misalkan seperti apa temuan Anda? Untuk kemiskinan ini karena isu besar ya, menyangkut banyak kerja di banyak lintas sektor, melibatkan banyak kementerian lembaga. Satu, DTSen ini sudah sangat membantu, cuman updatingnya harus tetap dirapikan. Praktiknya di lapangan seperti apa? Updating data ini kan oleh desa. Kita benar-benar mengharapkan desa itu jujur lah. Karena siang kemarin versi yang sebelum juga itu. Versi yang sebelum DTSen kita dapati ini penerima PKH kok akeh dulur-dulure perangkat desa. Ada saudaranya perangkat desa, saudaranya oknum kepala Pak desa. Kades, Pak perangkat hari ini tuh enggak mudah loh, kayak gitu pasti nanti kena viral nanti. Masyarakat kita sangat kritis, sudah selesai. Tapi hari ini kan selesai dengan DTSen. Cuman DTSen-nya ini tipis apa ora lah ngono sih. DTSen ini presisi apa enggak, itu yang terus dibenahi. Saya suka beberapa kali matur ke Gus Muhaimin, Gus Menko, yang memang mengawali, menginisiasi data satu pintu DTSen ini beliau ya. Saya sampaikan, Gus, selama ini Pusdatin Kemensos itu dari rezim ke rezim nggak pernah benar, Gus. Dulu zamannya ini begini, zamannya ini begini, nggak pernah benar Pusdatin itu. Mereka minta 3 bulan sekali updating. Desa melakukan updating tapi nggak terupdate yang di atas. Hingga kepala desa ini marah-marah dan sudah nggak perlu updating. Kalau di updating orang sudah dikasih mimpi, di prank lagi turunnya sama. Itu sangat diperhatikan beliau. Maka proses DTSen ini melalui Reksosek. Reksosek itu tidak lagi dilakukan oleh perangkat desa kan, tapi oleh pegawai yang dibayar, oleh orang karyawan lepas
ad hoc yang dibayarkan Reksosek. Apakah ini benar-benar presisi? Udahlah, mana ada yang presisinya 100%. Tapi ini setidaknya jauh lebih bagus dibanding versi Pusdatin Kemensos di sekian rezim sebelumnya. Yes. Kalau toh ada perlu perbaikan, terus akan kita lakukan. Soal data satu. Soal data. Yang kedua, desain program. Taruhlah misalnya kepingin memutus mata rantai kemiskinan. IDSR ini bagus. Salah satu dari Pronas yang menurut saya cukup bagus nih SR dibanding yang lain. Saya nggak sebutkan dibanding yang mana ya. Nah, SR ini mengapa bagus? Karena pertama mulia banget targetingnya. Tapi pelaksananya ini Kemensos yang belum punya pengalaman untuk melaksanakan pendidikan. Ketika kemudian harus tahun ini berdiri, pertanyaan kami yang mendasar adalah gurunya dari mana, wali asramanya dari mana, ininya dari mana ini ya. Ternyata semua kan masih menggunakan P3K baru atau TKSK. Mereka kan tidak punya kompetensi, belum semuanya punya kompetensi untuk menghadapi anak didik dari keluarga desil 1-2. Tidak mudah loh Mas. Ini kelompok rentan loh ya. Betul. Diasramakan pulang. Diasramakan pulang. Ada yang berhenti nggak kerasan. Nah, ya, kalau itu 1-2 lah ya. Menurut saya jangan disalahkan juga teman-teman TKSK yang karena mereka jadi P3K langsung tiba-tiba ditarik menjadi wali asuh. Mereka nggak salah juga karena mereka sebetulnya tidak punya kapasitas tidak semuanya punya kapasitas mengasuh anak rentan. Kalau pimpinan kepala dinas atau kepala OPD-nya mampu menangkap potensi-potensi anak-anak muda baru, staf-staf mereka itu dengan tepat, bagus mereka. Karena mereka luar biasa anak-anak muda ini. Sebetulnya kalau mereka diberikan ruang dan kesempatan mulai dari perencanaan hingga ini, itu mereka keren. Cuman kan birokrasi kita alot ya di desain yang itu saja. Nah, lo masih muda. Gitu. Harus pimpinannya. Indonesia tuh masih bergantung kok. Patronnya kan memang masih patronasenya masih kuat ya. Jadi kalau kepala UPD-nya memang memberi, saya punya beberapa kepala UPD yang aware begitu itu. Yang ke anak muda. Tapi yang jelas masih muda ya. Gitu. Enggak juga, ada yang sepuh tapi memang pikirannya muda open banget gitu. Ya, open mind-nya kuat gitu. Ini growth mindset-nya kuat banget gitu. Jadi menurut saya apa kata pimpinannya juga sih, dan anak muda ini keren, banyak saya dapat eman. Kalau mereka potensi mereka tidak diberikan ruang itu sayang gitu. Kalau mereka tidak bekerja sebagai ASN mungkin mereka akan bersinar ya, misalnya menjadi wira swasta akan nampak sinarnya dengan terang gitu. Tapi begitu di kantor dengan segala aturan dan ini sinarnya tidak begitu seterang itu, maka pimpinannya yang harus menangkap itu. Seperti apa kira-kira di Komisi E ini kan soal kesejahteraan rakyat. Nah, misalkan birokrasi muda. Nah, kira-kira ada berapa persen temuan yang anak muda begitu peduli dan serius, bahkan suka. Era saat ini di Gen-Z itu kan kolaborasi. Jadi kolaborasi, dan anak muda itu dengan sendirinya sudah jiwa-jiwa kolaboratif. Itu seperti apa temuan Anda di lapangan di sektor dua hal tadi, soal kesejahteraan rakyat atau kemiskinan lah, mengangkat kemiskinan itu kan perannya juga sangat bagus, dan soal perempuan dan anak kira-kira seperti apa? Belum begitu kan. Kalau temanya anak muda ya. Kerja-kerja lintas sektor dan bagaimana anak muda berkiprah di situ belum, menurut saya belum dimanfaatkan dengan sangat baik ya. Ujung tombak misalnya begini, yang mengurusi kemiskinan itu salah satu OPD utamanya kan dinas sosial ya. Dinas sosial itu punya namanya apa ya istilah mereka itu, kayak TKSK, Sakti Peksos, Tagana itu namanya apa lupa saya. Itu banyak anak muda di situ. Mereka melakukan, karena mereka bertugas level desa dan kecamatan, maka pola mereka bekerja itu sangat ditentukan oleh energi mereka yang masih muda itu. Saya melihat bahwa energi yang meluap-luap itu nampak karena mereka extraordinary gitu ya.
melampaui batasnya aja sering. Misalnya sebetulnya mereka nggak punya wewenang untuk ini, tapi karena mereka melihat ini harus diatasi soal ini, soal kemiskinan, soal disabilitas, soal Mr. X yang nggak punya KTP, mereka melakukan segala cara untuk membantu gitu ya. Jadi saya bilang teman-teman ini seperti helper di lingkungannya. Mereka memang penolong. Mereka cocok sebagai penolong, sebagai helper. Cuma kebetulan mereka kemudian menjadi TKSK. Tapi sebelum menjadi TKSK rata-rata memang mereka punya minat kuat, passionnya kuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan tidak terbatas. Ada kisah-kisah ketika COVID misalnya mereka itu manggul jenazah di tubuhnya, ya, diikat gitu. Kalau nakes mana mau begitu. Ini jelas unprosedural ya karena bisa menular dan sebagainya. Tapi teman-teman ini kadang-kadang ya itu tadi saya katakan ya, mereka melampaui ininya. Dan anak-anak muda di sektor terdepan ini kuat sekali perannya untuk yang di sektor depan. Tapi kan mereka tidak punya kewenangan yang besar ya, di luar yang sudah menjadi ini mereka tugas mereka. Selama ini anak muda sangat minim ya. Birokrasi yang muda maksudnya. Birokrasi yang masih muda sangat minim di sektor dua hal itu. Tinggi-tinggi sekelas kepala bidang, sekretaris OPD itu jarang ya. Ya pasti di atas mendekati 50 itu paling muda ya. Tapi bolehlah usia tua tapi punya wawasan, punya keterbukaan. Dan punya keterbukaan bahwa menangani kan banyak level. Kalau jenengan kan paham betul ya persoalan secara teknis menangani model pendekatannya kepada masyarakat, terutama di sektor perempuan dan anak, apalagi soal kemiskinan. Dan tidak jarang saat ini anak-anak muda di usia itu, bukan persoalan pemuda dan pejabat gitu, tapi minimal pemahaman dan konstruksi yang ada di pejabat kita itu memahami betul bagaimana menangani hal yang sederhana adalah kolaboratif lah. Sejauh mana kolaboratif Anda itu lihat? Tadi Mas Ainul belum bisa disebut ruangnya tidak cukup terbuka untuk anak muda yang ada di dalam birokrasi untuk mewujudkan gaya mereka seperti ketika mereka di luar birokrasi. Birokrasi itu kan punya pakem dan pakemnya itu sangat kuat, melekat erat begitu ya. Kaku banget gitu ya. Ya kalau boleh dikata begitu ya, agak kaku ya. Susah untuk kemudian menerima kebaruan. Maka saya bilang pucuk pimpinannya lah yang punya kewenangan untuk iya dan tidak. Maka kepala OPD inilah yang kemudian bisa digerakkan. Ada salah satu OPD kami itu banyak pekerjanya di bawahnya itu kepala bidangnya itu anak-anak muda, Dinas Perpustakaan dan Arsip. Saya lihat beberapa desain kegiatannya berbeda memang. Itu dinas buangan atau? Nah itu kebetulan dinas yang dianggap tidak strategis. Dinas yang tidak strategis diberikan kepada anak muda, tapi luar biasa kolaborasinya misalkan desain programnya luar mereka biasa. Bikin kegiatan membaca di mana, mendongeng di mana dan betul-betul menyertakan Gen Z gitu untuk proses itu dan saya lihat keren. Oke. Terakhir, baik. Apa kira-kira pesan Anda dan harapan ya? Pesan Anda dan harapan soal sinergitas lintas sektor ini. Anda sebagai pengontrol, sebagai monitoring, pengawas dan lain sebagainya yang berhak untuk mengawasi lah dan bersinergi juga dengan birokrasi. Persoalannya kan di internal birokrasi yang tidak bisa kerja lintas, sangat minim mengefektifkan kerja lintas sektoral. Nah, apa pesan dan harapan-harapan Anda khusus di birokrasi di Jawa Timur ini? Yang sering diunggulkan dalam hal menarasikan ya. Para birokrat kita itu adalah kedisiplinan mereka dalam perencanaan, evaluasi ya. Kalau itu yang diunggulkan maka kita selalu tagihkan. Perlu diingat bahwa verifikasi hasil itu ada. Verifikasi capaian itu harus ada. Jadi standarnya pakai apa? Mereka punya IKU kan? Standar hasil pembangunan kalau di pemerintah daerah itu diukur dengan IKU, ada 11 IKU. Dari 11 IKU itu 2 IKU kita yang tidak tercapai. 2
dua-duanya tentang kemiskinan, tentang indeks Gini dan Tail. Gini rasio itu soal perbedaan pendapatan antara satu orang dengan orang lain. Ada 2 IKU di Jawa Timur yang tidak tercapai dari 11 IKU. IKU itu sama-sama tentang kemiskinan. Gini rasio tentang perbedaan pendapatan antara orang per orang, dan indeks Tail tentang kesejahteraan satu kawasan dengan kawasan lain. Artinya soal-soal kemiskinan kan yang belum tercapai. Maka saya selalu sering sampaikan harus ada takaran capaian yang bisa diverifikasi gitu ya. Penurunan angka kemiskinan. Capaiannya kalau dikatakan itu selalu bagus, nggak pernah nggak bagus. Tapi di bawah secara mikro kok no gitu ya. Kita ngelihat pertumbuhan ekonomi sudah sekian persen, tapi di bawah kok. Beli kopi aja susah. Ya, oke. Berarti kan ada something wrong. Maka turunlah gitu loh. Harus dilihat. Jangan-jangan standar takaran yang digunakan itu terlampau rendah. Atau jangan-jangan programnya saja yang sukses gitu loh. Targetnya atau capaiannya. Nah, itu dia yang saya bilang. Harus ada verifikasi terhadap capaian. Capaian itu harus ada verifikasinya. Dan jelas sekali indikatornya apa begitu, bukan angka-angka. Tapi kadang-kadang memang kan kita kuantitatif pasti ya, yang kualitatif itu kan susah dijadikan sandaran. Tapi merasakan keterdampakan pembangunan di bawah itu penting kok. Dan menurut saya gubernur tidak harus malu menyampaikan bahwa memang Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbesar di Indonesia. Itu tidak pernah satu kali pun Bu Khofifah ngomong itu di acara manapun. Yang beliau sampaikan selalu, alhamdulillah angka kemiskinan menurun, alhamdulillah Jawa Timur berprestasi karena sudah menjadi provinsi paling baik dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim tercepat dan terbaik. Oke, setelah mentas dari kemiskinan ekstrim itu masih miskin. Halo gitu. Masih miskin gitu ya. Kita jumlah penduduk miskin kita terbesar se-Indonesia. Habis lintas jebur lagi gitu. Maka marilah duduk bersama. Ayo kita kaji satu persatu. Yang sudah dilakukan lintas sektor itu apa? Yang sudah dibantukan oleh kementerian lembaga itu seperti apa? Saya sampai pernah begini nantangin. Coba sih dihitung anggaran untuk Poropur itu berapa banyak, dari kementerian berapa, APBN ya, dari kita berapa, dari lembaga lain berapa. Lalu make sense enggak nilai yang sudah diinvestasikan itu dengan angka turunnya kemiskinan, masih dengan pakai logika mereka yang mereka gunakan. Itu enggak pernah bisa. Takaran umum itu enggak bisa dilakukan gitu. Padahal ada loh, namanya apa sekarang itu berubah-ubah sih namanya. Tim terpadu pengurangan kemiskinan kayak gitu-gitu tuh ada, satgas semacam itu tuh ada, yang kepalanya adalah ketua atau kepalanya itu Bapak Sekda. Satgasnya sukses pembuatannya, programnya sukses. Capaiannya. Makanya kan gitu. Ini yang kadang-kadang harus clear ya, diverifikasi hasil dan capaian itu harus clear. Maka nggak perlu kemudian merasa perlu ditutup-tutupi gitu. Kadang kepala daerah maupun kami ya di Indrapura itu nggak apa-apa jualan kemiskinan untuk mendapatkan lebih banyak program. Kita ngerayu-ngerayu nih Kemensos untuk nambah angka cakupan PBI JKN kita misalnya sekarang masih kurang 3 juta. Masih 15 juta, hampir 16 juta yang di PBI JKN kan untuk BPJS masih kurang 3 juta. Nah, itu kita rayu-rayu. Misalnya, karena kita nggak malu untuk jual kemiskinan gitu. It's okay gitu. Memang kondisinya kayak gini dan ini tidak sepenuhnya salah pemerintah saja kan, situasi global lah. Ini itu bisa jadi alasan, tapi tetap kesadaran dan mengaku bahwa kita masih bermasalah itu. Saya sering katakan kepada anak-anak muda yang sering undang saya, kita itu baru melakukan sesuatu pergerakan dan perubahan ketika kita gelisah karena suatu masalah. Kalau kita nggak gelisah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu? Maka gelisahlah gitu. Gelisahlah. Kedepannya birokrasi itu bekerja bukan untuk saya, istilahnya dalam tanda kutip, tapi untuk kita. Untuk secara keseluruhan, bukan hanya sekedar dinas kesehatan, yang penting kerja aja.
tidak ada kolaborasi, tidak ada sinergitas atau susah diajak untuk sinergitas lintas sektor. Nah, itu yang jadi fokus Times Lover. Tadi sudah sangat banyak hal yang sangat inspiratif bagi kita semua, terutama soal kinerja birokrasi kita di Jawa Timur. Mbak Hikmah sudah memberikan insight yang cukup luar biasa, semangat inspiratif yang luar biasa bagaimana pola kerja birokrasi di kita, dan beliau selalu mengawal dan memonitoring bahwa program pemerintah tidak hanya bisa selesai dalam satu EPD ya, tapi harus dilakukan lintas OPD. Mungkin itu, terima kasih. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya nanti ada yang dengar kok enggak puas terus Bu Hikmah ini kok salah semua, enggak juga. Birokrasi kita yang sudah berjalan dengan baik juga banyak ya. Kita menyampaikan apresiasi untuk itu, tapi kan tugasnya Dewan ini memang marah-marah begini. Makasih loh Mas Ainul. Untuk lebih baik gitu. Ya benar. Bukan marah-marah tapi untuk terus berbenah, karena Dewan itu adalah wakil yang rakyat konstruktif, dan kritiknya kan selalu konstruktif. Begitu. Itu harus selalu dilakukan. Karena bukan wakil pemerintah tapi wakil rakyat. Betul. Gitu. Terima kasih Time Lover, kita kembali di Makasih. Ngopeni Rakyat untuk selanjutnya bersama Time Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.